Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @suara telepon ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu, terima kasih banyak buat kamu yang sudah mengirimkan atau yang sudah mengapresiasi karya ini dengan cara like, subscribe atau komentar di kolom section YouTube Suara Telepon. Ini adalah hari ke-25 kalau aku nggak salah dan hari ini aku ingin membacakan sebuah cerita fiksi sebetulnya. Cerita yang aku tulis berdasarkan imajinasi. Jadi cerita ini aku beri judul Progeria. Nah, cerita yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Progeria. Seorang anak ditemukan sendirian ditinggalkan oleh orang tuanya di depan sebuah panti jompo di Yogyakarta. Diduga orang tua anak ini stres dan frustasi karena melihat kondisi anak ini mengidap progeria syndrome. Sindrom yang menyebabkan seorang bayi terlihat seperti berusia 80 tahun atau lebih tua dari seharusnya. Samar-samar Karin mendengar suara berita dari televisi. Sambil menggendong seorang anak kecil yang ia beri nama Oldi, dia memperhatikan bayi ini karena Oldi adalah bayi yang diperbincangkan di dalam berita televisi tadi. Karin adalah seorang nenek tua yang hidup di panti jompo tersebut. Dia tidak memiliki keluarga dan melihat Oldi sendirian. Ia memutuskan untuk merawat Oldi seperti anaknya sendiri. Seorang bayi laki-laki yang tidak terlihat seperti bayi pada umumnya. Bayi yang nampak seperti orang tua. Beberapa kerutan keriput terlihat di dalam wajahnya. Ditambah flek-flek hitam yang hanya bisa ditemukan pada kulit orang tua. "Nenek, apakah kamu sudah makan?" tanya Oldi kepada Karin. 14 tahun berlalu setelah Karin menemukan Oldi di depan pintu panti jompo. Oldi hidup bersama dengan orang tua lainnya, seorang anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang tua. Ketika anak-anak lain bisa bermain dengan teman-temannya, tapi tidak dengan Oldi. Ketika ia mencoba mendekati anak-anak seusianya, mereka justru takut melihat rupa dan wujud Oldi yang begitu menyeramkan. Dan itu membuat Oldi tidak memiliki teman. Oldi hanya memiliki satu teman bernama Daisy. "Hai Oldi, apa kabar?" teriak Daisy yang datang ke panti jompo pagi ini. Daisy adalah seorang anak perempuan lucu berusia 7 tahun yang datang setiap hari untuk menjenguk neneknya yang tinggal di panti jompo itu. Setiap hari, Oldi selalu menunggu kedatangan Daisy. Sejak saat itu, mereka berteman karena Daisy adalah satu-satunya anak yang tidak takut melihat kondisi fisik Oldi. "Oldi, kerutanmu perlahan-lahan menghilang," jawab Daisy kepada Oldi yang sedang mengobrol di area taman panti jompo itu. Oldi lari menuju cermin. Dia memperhatikan wajahnya sendiri dan benar apa yang dikatakan oleh Daisy. Meskipun masih terlihat tua, Oldi menyadari satu hal, bahwa ternyata fisiknya yang tua itu perlahan-lahan menghilang seiring dengan bertambahnya umur Oldi. Di usianya yang ke-20 tahun, Oldi kembali melihat ke arah cermin. Dia melihat wajahnya sudah tidak tampak seperti 80 tahun. Wajah Oldi semakin mengalami perubahan dan terlihat lebih muda. Sekarang, Oldi nampak seperti pria dewasa berusia 50 tahun. Dan di saat itulah, Oldi menyadari bahwa kondisi fisiknya tumbuh secara terbalik. "Nenek, aku pamit. Aku harus pergi untuk mencari sebuah pekerjaan. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Terima kasih dan semoga kau selalu sehat." Oldi berpamitan kepada Karin. Dia keluar dari panti jompo itu. Di depan pintu masuk, dia bertemu dengan Daisy. "Oldi, mau kemana kamu dengan tas-tas besar itu?" tanya Daisy kepada Oldi dengan begitu serius. "Aku akan pergi ke Jakarta, Daisy. Aku harus mendapatkan pekerjaan untuk kehidupanku selanjutnya. Bolehkah aku menitipkan nenek Karin kepadamu? Aku akan kembali lagi ke sini suatu hari nanti." Oldi berpamitan kepada Daisy. Melihat Oldi pergi, hati Daisy begitu hancur. Kehilangan teman yang selalu ia temui sejak 13 tahun lalu membuat hatinya tidak rela ketika melihat Oldi harus merantau ke Jakarta. Ia hanya bisa memandangi Oldi dari belakang, melihat punggungnya semakin kecil, semakin menghilang, tanda ia benar-benar sudah ditinggalkan. Tapi sebuah janji harus ditepati. Setelah 10 tahun pergi,
Oldie kembali ke panti jompo itu dan di usianya yang ke-30 tahun, Oldie datang dengan membawa sebuah kebahagiaan. Dia mengetuk pintu panti jompo itu dan berharap tidak ada yang berubah. "Oldie, ini kamu nak?" Bertemu dengan Oldie, Nenek Karin begitu keheranan karena ia melihat Oldie yang lain. Fisik Oldie kini benar-benar sudah terlihat sesuai dengan umurnya. Oldie terlihat gagah, dia berwibawa dan tidak ada kerutan di wajahnya. Hanya senyum manis yang menghiasi wajah tampan Oldie. Tidak hanya Karin, Desi yang tiba-tiba datang pun begitu terkejut melihat perubahan Oldie. 10 tahun tidak saling berkomunikasi, Desi begitu merindukan Oldie. "Oldie, apa kabar? Kamu tahu, aku sangat merindukanmu," jawab Desi kepada Oldie sambil memeluknya dengan begitu erat. Dari pertemuan itu, kisah cinta mereka dimulai. Oldie dan Desi pergi berkencan, dan Oldie menceritakan apa yang terjadi. Oldie bercerita dia merasakan semakin hari semakin muda dan kondisi fisiknya tumbuh secara terbalik. Mereka sangat menikmati waktu-waktu itu dan memutuskan untuk menikah. "Sayang, aku hamil." 3 tahun berselang setelah menikah, Desi hamil. Ketika memberitahukan kabar itu kepada Oldie, bukan wajah gembira yang terlihat dari raut muka Oldie, tapi raut muka itu menunjukkan sebuah kekhawatiran. "Desi, tahukah kamu, ini adalah hal yang begitu aku khawatirkan. Aku tidak akan bisa menjadi ayah dari anak itu. Kau tahu, mungkin ketika anak itu beranjak dewasa, aku akan menjadi seperti anak kecil. Dan mungkin ketika umur anak kita 10 tahun, kondisi fisikku akan sama dengannya. Dia tidak akan bisa menerima seorang ayah dengan kondisi fisik yang sama dengannya." Berdasarkan pertimbangan itu, Oldie memilih untuk pergi. Ia meninggalkan Desi dengan anak yang sedang dikandungnya. Semakin hari, kondisi fisik Oldie semakin seperti anak kecil. Dia tinggal di sebuah gubuk yang ia sewa dengan sisa-sisa uang yang ia miliki. Oldie menyadari satu hal, dia memiliki ketakutan jika kondisinya semakin berubah, tidak akan ada orang yang bisa mengenali dirinya lagi. Menyadari hal itu, Oldie membuat tato pada tubuhnya. Tato yang bertuliskan namanya, bertuliskan nama Desi, dan sebuah alamat rumah. Alamat rumah itu mengantarkan Oldie kembali pada pelukan Desi. Perbedaannya, Oldie datang lagi dalam wujud yang sudah berubah dan diantarkan oleh seorang laki-laki yang menemukannya terdampar di jalanan. "Selamat siang, Desi?" tanya pria itu sambil berdiri di depan pintu rumah Desi. "Iya, ada apa, Pak?" Desi kebingungan. "Apakah ini anakmu? Kami menemukannya terdampar di jalanan. Di dalam tubuhnya, kami melihat tato dengan namamu dan alamat ini." Desi menyadari bahwa itu adalah Oldie. Dia memutuskan untuk merawat Oldie kecil, yang sekarang kondisi fisiknya sudah menjadi bayi. Beberapa tahun Desi merawatnya, akhirnya Oldie meninggal di dalam pelukan Desi. Dia hanya bisa menangis melihat kondisi fisik Oldie yang sudah menjadi bayi yang lucu dan mungil. Tapi secara raga, Oldie meninggal pada usianya yang ke-65.